Ini tentu saya merasa berbahagia dan saya juga kaget tadi ketika protokol menyampaikan bahwa kita itu sudah melek IT. IT itu informasi teknologi. Ada yang melesetkan IT itu Imam Tobroni. Ternyata melek IT kan itu ya. Oh, itu plesetan saja. Nggak usah dilanjutkan. Ini apa namanya, plesetan yang bermakna dan berarti bagi kepentingan penguatan kita, madrasah kita semakin hari semakin waktu menjadi madrasah yang dikenal seantero dunia. Tadi juga saya bangga betul kalau madrasah di Kesugihan ini melek IT. Saya sering menyaksikan tayangan-tayangan lewat YouTube atau bahkan lewat Facebook itu dari Kesugihan. Saya tidak menyangka kok hadirnya dari Kesugihan, ternyata ada tokoh YouTubernya kan begitu. Tapi ini penting dan saya kira bagi era sekarang, era di mana kita sudah tidak lagi bisa menutup diri dari informasi untuk membranding madrasah kita masing-masing. Saya kira semua madrasah punya potensi, punya kelebihan. Tadi ada yang kelebihannya di bidang penghijauan menuju madrasah Adiyata. Baru menuju saja nggak apa-apa. Jadi belum, tapi menuju kan gitu ya. Menuju madrasah literasi, menuju saja sudah luar biasa daripada tidak punya tujuan apa-apa kan gitu. Ada yang menuju madrasah apa tadi, tahfidz. MI Ababi 1 sudah dikenal sebagai madrasah tahfidzul Quran, madrasah ramah anak, madrasah boarding school, madrasah berbasis keterampilan. Tampilannya bikin banner kan gitu ya, Pak Hamim kan gitu ya, lumayan kan gitu ya. Jadi ini penting. Jadi di era sekarang ini memang kita harus saling berebut, berlomba untuk berinovasi, membranding madrasah kita masing-masing. Tentu ini bukan apa-apa, kita tidak punya keinginan dalam arti tanda petik pamer. Toh pamer pun dalam hal dakwah ini harus kan gitu ya. Kalau dakwah kok tidak ada pamer, tidak ada apa namanya pertunjukan, tidak ada hal yang disampaikan, mana mungkin orang lain tahu kan gitu. Apa saja yang kita miliki sebagai potensi atau hasanah yang kita ada, yang kita sekarang ini sedang menjadi apa namanya harapan dan cita-cita kita, setelah kita branding menjadi semangat bagi kita untuk maju. Bukankah kita juga sudah berkali-kali saya sampaikan, kita bermadrasah punya 3 moto kan. Moto pertama, perjuangan tiada henti kan gitu ya, sampai mati, tentu begitu. Jadi madrasah kita ini adalah hasil perjuangan para pendiri, para muassis pondok-pondok apa madrasah-madrasah kita ini. Ya, tapi tentu kita yang melanjutkan, yang meneruskan juga harus punya apa namanya perjuangan terus agar madrasah dari waktu ke waktu semakin baik, semakin hebat dan bermartabat. Dulu saya ingat datang ke sini tahun berapa, tahun sudah lupa ya. Madrasahnya sangat, orang mau masuk ke sini saja ragu-ragu kan gitu ya. Ini madrasah apa? Bukan kandang ayam, bukan sih ya. Ini madrasah atau gubuk kan begitulah ya. Nah sekarang sudah seperti hotel kan gitu ya. Walaupun belum bintang 5 tapi sudah bintang 9, lebih tinggi dari bintang 5 kan. 11 bintangnya. Ini luar biasa nih. Jadi kita ini memang perjuangan kita tidak pernah henti. Dari murid kita 2, dari murid kita 5, dari murid kita 10,
Dari murid kita kemudian naik lagi jadi 15, naik lagi 20, naik lagi jadi 25. Akhirnya sampai ada madrasah yang sudah angkat tangan tidak menerima murid lagi. Kan gini. Ini adalah perjuangan yang tidak pernah henti kita itu dalam banyak aspek. Tidak hanya dari sisi muridnya, dari sisi kuantitasnya, dari sisi kualitasnya juga terus kita perjuangkan. Tentu perjuangan ini harus dilanjutkan dengan moto yang kedua, sabar tanpa batas. Kita itu tidak pernah ada batasnya sabar itu. Ada orang yang mengatakan sabar buana wates, tidak ada dalam perjuangan. Sabar itu tidak pernah ada batasnya. Karena apa? Karena kalau dibatasi sabar itu, maka kita tidak pernah akan bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan selanjutnya. Kita tidak pernah akan bisa menggapai hasil dari perjuangan itu. Ya pokoknya sabar. Mendidik anak satu kok susah banget, ya terus sabar, sehingga anak itu jadi pintar. Madrasah kita dulu dilihat dipandang orang saja tidak pantas bagi madrasah, tetapi dengan kesabaran, ketelatenan, mengumpulkan tokoh, mengumpulkan para pendiri dan seterusnya, akhirnya lama-lama madrasah kita nampak wujudnya bahkan melebihi dari yang lain. Ini tentu butuh kesabaran. Saya pernah dulu didatangi oleh kepala madrasah di satu tempat, bukan di Kesugihan ini, ingin menutup madrasah. Karena apa? Murid umur 5, kelas 1 tekan kelas 6 Pak, kalau tutup mawon pada kalau ganti madrasah dinia. Saya bilang jangan. Kalau engkau itu menutup madrasah itu, berarti Anda telah menyelesaikan dari seluruh amal-amal usaha dan jariah para pendahulu. Kumpulkan para tokohnya, kumpul semua pada kumpul. Saya datang, saya beri motivasi. Ternyata madrasah itu adalah milik para tokoh-tokoh di kecamatan itu. Akhirnya dikumpulkan lagi para tokohnya. Sekarang saya datang setelah saya tinggalkan beberapa waktu dari Cilacap, muridnya sudah 175, kelas 1 sampai kelas 6. Ini adalah bagian dari kesabaran yang tanpa batas. Ini penting untuk menjadi moto layanan kita, khususnya bagi madrasah-madrasah yang kita cintai dan kita banggakan ini. Jangan pernah kita merasa khawatir akan perjuangan ini. Kok selama ini saya bekerja, selama ini kita berjuang, kok hasilnya begini-begini terus. Tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Dan ketiga, tentu yang lebih penting dari semua itu adalah prestasi, harga diri, kan itu. Kita itu dalam berjuang dengan penuh kesabaran harus melahirkan yang namanya prestasi. Prestasi apapun bentuknya itu. Tadi saya bangga dipameri oleh Pak Pengawas, walaupun belum saya buktikan berapa tidak, kan begitu. Jangan-jangan hoax, tapi masa Pak Pengawas berani hoax sama saya, kan gitu ya. Mesti gak berani kan gitu. Nanti kalau berani hoax dipindah, kan gitu ya. Kota lebih dekat maksudnya. Tentu tidak, ini guyon. Kita itu prestasi masing-masing dengan kekhasan masing-masing. Satu dengan yang lain boleh saja berbeda, walaupun sebenarnya kita sudah mencanangkan paling tidak ada 4 prestasi yang harus kita peroleh. Yang pertama adalah prestasi di bidang akademik. Prestasi di bidang akademik ini terwujud dalam bentuk keberhasilan dan juara-juara dalam berbagai event lomba. Ada lomba OSN, KSM, lomba-lomba akademik lah, matematika, IPA, bahasa Indonesia, ya sekarang sudah semuanya dilakukan by daring. Nah ini nanti kalau tidak bisa semuanya harus dipilih salah satu yang siap menjadi ikon
berprestasi di bidang akademik madrasah mana. Begitu Pak Pengawas, dipetakan. Dari semua murid kita itu tentu tidak semuanya akan punya prestasi akademik. Dari sekian jumlah ada 10 diseleksi lagi, ada 4 diseleksi lagi, ada 2. 2 ini bisa menjadi ikon bagi kita di bidang matematika, di bidang IPA, di bidang bahasa Indonesia, apapun prestasi itu. Atau di bidang mata pelajaran agama atau mata pelajaran yang lain, mata pelajaran agama misalnya. Yang kedua adalah di bidang keterampilan. Nah, di bidang keterampilan, skill kan gitu. Jadi penguasaan keilmuan akademik itu tidak cukup ternyata, harus diimbangi dengan keterampilan-keterampilan. Tentu keterampilan seusia anak kita. Masing-masing madrasah ibtidaiyah keterampilannya apa? Kalau dulu keterampilannya bikin asbak kan gitu. Apa sekarang masih ada? Masih ada Bu Asbak? Jangan-jangan masih ada, sudah ketinggalan gitu ya. Keterampilannya bikin apa dulu? Sapu lidi, kalau pada gawane sapu, terus gawane asbak, warna rumah gawe sapu ya bingung kan gitu ya. Atau bahkan dinilai oleh gurunya 8 kan gitu. Nah sekarang tentu sudah berubah dan berbeda. Dulu asbak, dulu anyaman-nyaman, dari dulu anyaman-nyaman ya begitu terus. Tentu kita itu harus mencari formulasi keterampilan yang di satu sisi memang ke depan punya nilai dan arti bagi anak-anak kita. Bahkan kalau bisa berarti dan bermakna bagi siapa? Bagi madrasah kita. Saya tertarik ada sebuah madrasah yang ngajari muridnya kelas 6 bikin bakso. Yang ngajari siapa? Tentu bukan gurunya. Gurunya alumni sarjana agama, sarjana pendidikan, bikin keterampilan. Sebenarnya kadang-kadang tidak mesti keterampilan, tapi untuk makan-makan bersama saja kan gitu ya. Kalau ini keterampilan betul-betul panggil narasumber kan gitu. Mana nih bakso yang paling enak di Kecamatan Kesugihan? Ini bakso paling enak sedunia. Kemudian dibikinlah bakso. Kalau bisa orang tuanya suruh, kemudian ikut di situ ikut bikin baksonya. Betul baksonya hasilnya enak. Dan setelah itu orang tuanya, karena ini konteksnya juga untuk pengembangan, dikasihkan modal nama sekolah madrasah, dibikinin usaha bakso. Orang tua disebut bakso sahabat madrasah misalnya begitu. Yang jual siapa? Orang tuanya. Kalau gurunya nggak mungkin jualan bakso. Nah ini kalau memang ada hasilnya bisa untuk anak-anaknya. Kalau ada hasilnya, kemudian di branding. Caranya gimana? Di branding bakso yang jadinya regane pinten 15.000. Madrasah bikin kupon diskon, keluarga madrasah diskon 2.000. Jadi beli bakso di situ tidak 15.000, dapat diskon 2.000 cuma 13.000. Beli bakso di situ, baksonya jadi laris kan begitu. Dan bahkan akhirnya yang beli kemana-mana madrasah tahunnya mendiskonkan bakso. Saat penerimaan peserta didik baru bisa untuk strategi nyari murid. Ini misalnya begitu. Mungkin ada cara-cara yang lain. Kalau ada sebuah madrasah sanawiyah di sebuah Kebumen di sana di daerah Sindang Dalem berbatasan dengan Wonosobo ini bikin kolam renang. Kolam renang bagi anak-anak madrasah ibtidaiyah dan SD. Kalau yang umum itu bayar 15.000, kalau anak MI bayarnya cukup 10.000 kan gitu. Akhirnya apa? Banyak pergi ke kolam renang situ, anak-anaknya sekaligus setelah tamat MI masuk madrasah sanawiyah. Dapat income lagi. Siapa yang dapat income? Yang dapat income adalah madrasahnya untuk dapat menghidupi guru-gurunya.
Itu penting untuk menjadi kajian kita saat kita ingin menguatkan madrasah kita berbasis keterampilan sekaligus berbasis kewirausahaan. Termasuk tadi yang disampaikan di MI mana Bu ya? Lupa saya. Penghijauan. Kali Sapok nomor 1. Penghijauan. Gurunya tidak usah pergi ke sawah, ambil kangkung, ambil bayam, ambil jasim, setiap hari bisa berubun, ambil nandur sendiri, nanam sendiri, berubun sendiri, dimakan sendiri, gratis lagi, tidak perlu kerepotan. Ditambah peternakannya, kelinci dan lain sebagainya. Nanti secara bergilir kalau ada anggaran ajukan modal ke kita, ke UPZ dan Kemenak untuk bikin kelinci madrasah kan gitu ya. Saatnya nanti gurunya nyembelih makan bersama sate kelinci. Misalnya begitu. Ini adalah sekaligus dalam rangka penguatan ketahanan pangan kita. Yang ketiga adalah keagamaan. Kedua keterampilan life skill. Yang ketiga adalah keagamaan. Nah, keagamaan ini tentu banyak hal. Cara yang sudah banyak kita lakukan, kita torehkan, kita lakukan dan kita laksanakan. Ada madrasah berbasis pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah berbasis pondok pesantren. Ada karena memang di lingkungan pesantren. Ini penting untuk menguatkan semangat sikap keagamaan. Atau madrasah tinggi ibtidaiyah pagi harinya, sore harinya mendirikan madrasah diniyah takmiliyah atau taman pendidikan Al-Quran. Sekarang ada nomenklatur di baru, namanya kita itu PAUD, pendidikan anak usia dini Al-Quran. Ini adalah pembelajaran untuk anak-anak kita. Mungkin Bung Asifah belum ada RA-nya di sini, bisa mendirikan PAUD. Anak-anaknya dapat bos juga dari Kementerian Agama. Ini nomenklatur baru untuk jadi nanti setelah tamat dari PAUD itu, mereka PAUD Al-Quran ini, setelah itu mereka bisa melanjutkan ke madrasah ibtidaiyah, sudah mulai punya dasar-dasar membaca Al-Quran. Ini sekarang ada namanya PAUD. MI yang belum ada RA-nya boleh mendirikan itu. Atau RA-nya dipisahkan, kelas 0 sampai 4 tahun adalah PAUD, yang nomor kelas 4 sampai kelas 6 adalah RA atau TK. Ini izin operasionalnya cukup di Kementerian Agama. Atau mungkin ibu-ibu sekalian mencanangkan madrasah berbasis tahfidz Quran, punya basis-basis yang lain lah, yang mungkin untuk menguatkan pondok pesantren atau berbasis madrasah diniyah takmiliyah, berbasis taman pendidikan Al-Quran atau yang lain. Itu tidak semuanya, tetapi salah satu atau salah dua atau salah tiga, salah semua juga nggak apa-apa. Ingin mendirikan madrasah berbasis keagamaan, walaupun kita itu madrasah sudah include pendidikan agama, tetapi ini bisa menjadi branding atau ikon madrasah kita dalam hal prestasi keagamaan. Ini penting saya sampaikan. Yang terakhir adalah madrasah berbasis penelitian, itu madrasah aliyah.